Semua orang ditanyain ya guys, kamu kenal Bu Stefanus gak? Kaget banget gak sih kalau Bu Stefanus hari itu meninggal? Oh my god. Kaget banget gak sih Bu Stefanus meninggal? Dark jokes banget ya Cigita ya. I have a dream.
guys, kenal Bu Stefanus gak? Gereja. Rahel ayo. Sekarang jam berapa? Lihat HP yuk Ci, udah pas jam 6. Hai William. Abis potong rambut ya? Oh iya gemoy banget rambutnya. Guys, perhatian banget ya, boleh tolong pindah ke section yang tengah gak nih? Iya dong, Oen. Ini kan orangnya, Deren disuruh pindah ke tengah dia makin pinggir, ke tengah. Yoga, lu parah banget Kak. Ayo tolong, yang gak pindah pantatnya nempel sama bangku, ayo cepet. Parah banget sih. Udah. Ayo dong, isi. Lama nih, mau mulai gak? Kenapa sih gak ada yang mau di tengah? Deren, adik, ayo adik pindah. Sini. Ya boleh situ boleh. Nah ayo Kak Yoga, Kak Evan tolong. Kak Stefanus, ayo Bapak William, Stefanus. saudara William. Bapak Stefanus ayo tolong. Saudara William, geser lagi Saudara William. Saudara Anthony. Geser. Saudara William, sini Saudara William. Yaudah, langsung kita mulai aja ya ibadah kita pada hari ini. Nah oke, langsung kita mulai ibadah hari ini. Apa kabar ya guys? Oke, ya jawab cuma 2, sisanya jelek berarti kabarnya. Yaudah, ayo langsung kita mulai. Konel, let's go. Ayo bangkit berdiri ya guys, boleh bangkit berdiri.
terima kasih Bapak kalau pada sore hari ini kami bisa berkumpul bersama, memuji nama-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Kiranya kami mau memulai ibadah kami, Engkau yang selalu memberkati ibadah kami, Engkau yang menuntun ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Murid Kristus, yeay, antusias gak ya? Petugas boleh dipersilakan. Iya, boleh duduk teman-teman. Siapa nih yang jalanin persembahan? Koyoga. Yang persembahan. Ciaing apa Koyoga? Ciaing. Kalau gitu Ciaing boleh sekalian doa persembahan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami Tuhan sudah memuji-Mu, sebentar juga kami akan memberikan persembahan Tuhan, kiranya Kau berkati persembahan ini berguna untuk kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami jalankan Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selagi persembahan dijalankan, kita nyanyikan lagu Sungguh Indah.
bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan Kau kembali kumpulkan kami di tempat ini Tuhan untuk sama-sama berkomunitas satu dengan yang lain Tuhan. Biar Tuhan sebentar kami mau mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Persiapkan tubuh jiwa roh ini Tuhan agar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Boleh duduk teman-teman semua. Oke, shalom murid Kristus, mana suaranya? Belum semuanya murid Kristus? Oke, jadi sebenarnya hari ini bukan gue yang sharing lagi. Tapi mestinya Ciheni. Cuman karena Ciheni lagi ada undangan sama Tessa. Ada acara lah intinya kayak gitu. Jadi gue diminta untuk gantiin. Nah, hari ini kita akan bahas tentang judulnya Meditate on Bible. Artinya apa teman-teman? Artinya apa? Hah? Apa? Tip mediated. Bisa tulis. Ya, jadi tulisannya meditate ya. Meditate on Bible. Jadi merenungkan bermeditasi dengan firman. Nah, tapi sebenarnya kita mau baca dulu. Ini pengertiannya gimana sih tentang meditate on Bible gitu. Nah, oke, kita seperti biasa breakdown dulu. Breakdown arti dari meditate. Meditasi atau meditate berarti merenungkan, memikirkan, mempertimbangkan, merencanakan dalam pikiran, mempunyai tujuan dan niat. Nah, ini juga jadi gue dikasih bahan juga tentang meditate ini. Jadi di dalam bahan ini diajarkan begini, dalam bahasa Yunani itu dapat berarti itu memutar-mutar sesuatu dalam pikiran. Nah, mungkin teman-teman pernah kayak gini, nonton sesuatu atau baca komik sesuatu atau ya abis nonton film atau dengerin lagu. Nah, terus teman-teman kayak seneng banget terhadap film itu. Nah, kayak gue nih, gue belakangan lagi ngikutin drakor gitu. Dramanya kalau teman-teman tahu ada 25, 21. Itu gue bener-bener sampai ulang 2 kali tuh seriesnya. Sampai sesuka itu gue sama drama itu. Nah, ini gue bisa play itu tanpa harus gue nonton. Gue bisa play itu tanpa harus gue lihat videonya. Jadi kayak gue udah tahu nih ada ternyata di drama ini ada scene begini. Si ini ketemu si ini, ceritanya begini. Nah, itu berarti gue sudah memeditasikan gue terhadap drakor. Nah, pengertian meditasi sesimpel itu teman-teman. Teman-teman suka sama apa? Suka nontonin apa, dengerin apa. Terus kayak di dalam otak, gue bisa play nih videonya, gue bisa play nih lagunya tanpa harus gue dengerin, tanpa harus gue nonton. Nah, mungkin teman-teman ngerti ya apa yang gue sampaikan. Nah, di sini juga dalam bahasa Yunani-nya tuh berarti membayangkan. Tanpa harus teman-teman lihat fisiknya, tanpa harus teman-teman lihat wujudnya kayak gimana, kita udah bisa bayangin, ini tuh kayak begini rasanya, ini tuh begini. Nah, itu pengertian dari meditate. Nah, kita mau breakdown lagi, ini kan meditate on Bible gitu. Nah, orang tuh bisa termeditasi dengan apapun karena dia mengosongkan dirinya dan mulai mengisi dirinya terhadap sesuatu. Nah, tapi hari ini sama-sama kita diajarkan untuk kita bermeditasi, mengisi, merenungkan, memikirkan isi diri kita dengan firman Allah, dengan Bible. Nah, kalau mau tahu Bible itu apa sih? Ya Bible teman-teman tahu, Alkitab gitu, firman. Nah, cuman firman itu tuh bukan hanya sekedar tulisan, bukan hanya sekedar buku, tapi firman itu adalah pribadi. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 bilangnya begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan jadi ketika kita bilang kita bermeditasi dengan firman, berarti kita sedang bermeditasi dengan siapa teman-teman?
Yes, kita sedang mengisi diri kita sama Allah. Nah mungkin teman-teman bilang begini, aku mau mengasihi Tuhan gitu. Aku mau sayang sama Tuhan. Tapi masalahnya gini, kita isi hidup kita sama apa gitu. Kita isi kehidupan kita dengan apa gitu. Nah kalau kita bilang kita sayang sama seseorang, biasanya yang terpikirkan di dalam pikiran kita tuh adalah orang tersebut. Apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, apa yang dia pengen dan apa yang dia nggak pengen. Biasanya sih begitu kalau lagi suka sama seseorang gitu ya. Nah tapi kalau kita ngaku kalau kita sayang sama Tuhan, apakah kita mengisi diri kita dengan apa yang Tuhan senang, apa yang Tuhan tidak senang, atau apa yang sebenarnya Tuhan mau gitu. Nah Tuhan rindu untuk setiap kita itu mengisi diri kita dengan firman. Sesimpel kita mungkin bingung gitu mau baca firman dari mana sih gitu kan. Nah mungkin baca firman ya udah gak usah ribet-ribet, teman-teman ikutin aja dari perjanjian baru juga gak apa-apa. Kalau ngikutin dari perjanjian lama mungkin lebih banyak cerita-cerita gitu ya, dan mungkin lebih banyak sejarah gitu kan. Ya mungkin teman-teman agak bingung gitu. Nah tapi kalau misalnya mau mulai baca dari mana, ya baca aja dari Matius juga gak apa-apa. Dari Lukas, Yohanes, itu dari perjanjian baru lebih bagus sih. Nah teman-teman tapi kalau misalnya, tapi gue sendiri sama beberapa teman-teman lagi, kita mulai di Yohanes gitu. Jadi belajar tentang ini, Yohanes ini kan adalah murid Kristus yang paling dikasihi, Yohanan, artinya tuh kasih karunia gitu. Itu Yohanan itu adalah yang paling Allah sayangin gitu. Nah jadi pribadi Allah dia menceritakan bahwa dirinya adalah kasih, itu di Yohanes gitu. Dan bahkan dia juga menceritakan dirinya adalah firman. Allah itu adalah firman, firman itu adalah Allah. Nah dari Yohanes, makanya kita kemarin mungkin kalau teman-teman lihat di grup gitu ya, Koaan kok sama beberapa teman-teman sharingannya lagi sama gitu. Emang kita lagi bareng-bareng gitu dari Yohanes gitu. Nah next, cuman di dalam kita bermeditasi dengan firman Tuhan, mungkin ada pertanyaan, kenapa sih kita perlu untuk bermeditasi dengan firman? Cuman ada dua jawaban kenapa kita perlu untuk bermeditasi dengan firman. Yang pertama, untuk mempertimbangkan pengetahuan yang benar, yaitu memperbarui akal budi, renewing the mind. Nah, ini memperbarui akal budi itu artinya juga tentang pertobatan, teman-teman. Metanoia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, bagaimana untuk kita memperbarui akal budi kita? Salah satunya dengan mengisinya dengan firman. Nah, terus jawaban kedua kenapa kita perlu untuk bermeditasi dengan firman adalah, ya ini satu-satunya kalau kita mau berhubungan sama Allah, berhubungan dengan Allah di balik firman-Nya. Jadi kita nggak bisa berhubungan sama Allah tuh lewat hal-hal lain gitu, selain firman. Dan ingat, Allah itu roh. Barang siapa mau menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Nah kita mau melihat roh Allah tuh seperti apa sih cerminannya gitu. Mau lihat roh Allah seperti apa? Jawabannya satu, lihat lewat firman-Nya. Jadi ada dua alasan kenapa kita perlu untuk bermeditasi dengan firman Tuhan. Mungkin teman-teman sampai saat ini gue gak tahu keadaan kalian gimana. Masih gak setia untuk setiap hari baca. Kalau gue jujur, kalau untuk baca masih, tapi untuk sharingnya gue jarang banget gitu. Belakangan lagi jarang karena gue bangun siangan gitu. Tapi beberapa hari ini gue mulai lagi sharing gitu, share ayatnya. Dan gue jujur dari firman itu kadang gue mungkin lebih dulu, maksudnya dapat terima WA gitu kayak dari Koaan atau apa, dari Cisuling juga kadang. Mereka lebih pagi gitu kan. Oh yaudah, akhirnya gue baca dulu, baru gue baca firman. Nah pas habis baca firman biasanya gue nggak langsung recap gitu, jadi gue nggak sharing. Nah jadi ini penting, kenapa kita perlu untuk bermeditasi dengan firman.
Karena dua hal ini teman-teman. Masalahnya dari pengertian yang tadi, meditasi berarti kita sedang merenungkan, sedang memikirkan, sedang ibaratnya tuh kita sedang mengisi diri kita. Nah, masalahnya akhir-akhir ini diri kita tuh diisi sama apa sih? Apakah diri kita ini diisi sama firman? Apakah diri kita ini diisi sama Allah itu sendiri? Biar ini menjadi sebuah pertanyaan untuk masing-masing pribadi. Kadang gue sendiri saat mau baca firman, gue harus pastiin ketika gue baca firman ini bukan sekedar bacaan. Tapi gue mau punya motivasi, gue mau mengisi diri gue biar Allah yang ada di dalam gue gitu. Memang Allah sudah ada di dalam kita gitu. Tapi gue mau lebih ke arah gini, Tuhan hari ini mau ngajarin gue apa sih kayak gitu kan. Nah, kenapa kita perlu untuk bermeditasi dengan firman? Karena dua hal ini, untuk mempertimbangkan pengetahuan yang benar. Karena setiap hari kita akan dikasih dengan banyak pilihan. Teman-teman bangun pagi, udah banyak pilihan. Bangun pagi, pilihannya mau ngapain? Main handphone, mau mandi, atau mau berangkat kerja. Mana yang duluan ya? Nah di saat itu pun kita juga udah punya pilihan. Nah tapi di sini Tuhan mau untuk kita menjadikan dia sebagai pilihan pertama. Segala pilihannya adalah Tuhan. Supaya apa? Kita bisa mempertimbangkan pengetahuan yang benar. Dalam keseharian kita tuh kita nggak tahu untuk memilih gimana, untuk memutuskan sesuatu gimana. Mungkin kalau teman-teman yang udah di kerjaan, lagi ada tanggung jawab, di saat itu juga harus memilih. Nah, di sini pentingnya untuk kita mengisi diri kita dengan firman. Supaya ada pertimbangan dan pengetahuan yang benar. Oke. Selain itu ya juga karena ini cara untuk kita berhubungan dengan Allah. Mungkin cara berhubungan dengan Allah selain dari firman, kita bisa berdoa. Kita bisa mungkin berbahasa roh. Tapi Tuhan juga pengen mengisi diri kita dengan sebuah dialog gitu. Jadi kalau misalkan kadang kita berdoa, kita yang berkata-kata dengan Tuhan. Tapi saat kita baca firman, itu saatnya kita memasukkan perkataan Tuhan ke dalam diri kita. Nah jadi penting teman-teman kita sama-sama memulai bagaimana untuk kita bermeditasi dengan firman. Nah mungkin teman-teman kalian tahu nggak ada istilah namanya law of attraction. Nah law of attraction ini adalah gini. Jadi sebuah hukum dimana kalau kalian mempercayai sesuatu, kalian akan bisa mendapatkannya. Hukum ini di luar dari ajaran Tuhan gitu. Ini biasa hukum-hukum yang kayak gini diajarkan oleh dunia. Ya lu kalau mau achieve something, ya lu harus pikirin bener-bener. Harus tertuju kepada hal itu. Yang sebenarnya itu kita sedang dibutakan. Yang seharusnya kita mengisi. Nah ini kan sama juga dengan meditasi gitu. Kalau teman-teman tahu meditasi yang jongkok atau itu terus tangannya gini, emang gitu ya? Gue sih nggak tahu sih. Nah tapi kalau emang kayak gitu, biasanya akan disetelin lagu-lagu yang kayak apa dengan nada datar. Itu untuk apa? Untuk itu kasih katanya ada untuk gelombang otak, frekuensi otak supaya kita tuh nyaman gitu, nggak apa, ya nggak ke distract. Nah teman-teman bisa pakai metode-metode kayak gitu juga untuk kita baca firman. Nyatanya gue kalau baca firman, gue setelin ini sih, bukan lagu gereja malah gue buka YouTube yang kayak lagu-lagu yang cuman gitu doang. Nah terus yang ada suara hujannya, yang ada suara geledek kecil-kecilnya kayak gitu tuh. Nah itu membantu tuh. Gitu. Nah jadi banyak cara untuk kita bermeditasi dengan firman.
Jadi teman-teman, balik lagi, ini sesuatu hal yang penting untuk kita sama-sama lakukan. Kenapa penting? Next. Nah, kenapa penting? Di firman Tuhan juga dijelasin ada 4 jenis benih loh yang ditabur. Nah, benih ini berbicara tentang firman ya. Nah, ini menurut Matius 13 ayat 3 sampai 23. Ada 4 jenis benih. Nah, ini di ayat 19, itu ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Di ayat 20 ada benih yang jatuh di tanah berbatu. Di ayat 22 ada benih yang jatuh di semak berduri. 23 benih jatuh di tanah yang baik. Nah, ini tinggal dipilih aja teman-teman mau yang mana. Nah, mau yang mana itu karena apa sih? Ini tuh ada lanjutannya sebenarnya. Benih jatuh di pinggir jalan, itu maksudnya apa sih? Kita ngedengerin firman, tapi kita nggak ngerti. Nah, ketika kita nggak ngerti, si jahat, iblis bisa mengambil, bisa merampas firman yang sudah ditabur. Jadi kita nggak bisa bertumbuh. Nah, ini penting juga bagaimana saat kita mau terima firman, pastikan fokus kita bukan kepada hal-hal yang lain. Fokus kita adalah karena Tuhan. Nah, kadang ya baca aja sih, tapi nggak ngerti gitu. Nah, ini saatnya mungkin kita juga mau sama-sama belajar begini. Saat kita baca firman, kita minta Tuhan pimpin saya. Roh Kudus pimpin saya untuk saya bisa mengerti firman ini gitu. Nah, terus juga ada benih yang jatuh di tanah berbatu. Ini maksudnya apa nih? Nah, orang ini adalah orang yang menerima firman dengan gembira. Mungkin beberapa orang ada yang seneng ke gereja dengerin khotbah seseorang, dia gembira banget dapetin firman karena firmannya tuh bikin dia excited gitu. Tapi ketika datang penindasan, ketika datang penganiayaan tentang firman itu, orang tersebut bisa murtad. Jadi benih ini benar-benar tidak berakar. Yalah, benih itu nggak bisa berakar di tempat berbatu. Benih cuma bisa berakar di mana? Di tanah. Dan di sini dibilang tanah yang baik ya. Nah, jadi itu yang tanah berbatu. Nah, ini jenis orang yang ketiga nih. Benih jatuh di semak berduri. Gue pikir diri gue adalah salah satu bagian dari yang berduri ini. Kenapa? Ketika gue ngedengerin firman, yes gue tahu firman, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, Tuhan yang akan sediakan. Tapi di firman ini dibilang, ketika orang tersebut mendengarkan firman, lalu terhimpit dengan kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, sehingga menghimpit firman itu dan tidak berbuah. Nah, jadi kita perlu sama-sama cross check diri kita, apakah benih ini jatuh seperti jatuh yang mana gitu. Nah, tapi kita sama-sama mau belajar bahwa benih ini jatuh di tanah yang baik. Nah, jatuh di tanah baik tuh yang kayak gimana sih? Di ayat 23 sih ngomongnya begini, orang tersebut mendengar firman dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, cuman pertanyaannya nextnya begini, mungkin ya gue baca firman, tapi gue gak ngerti. Terus gimana dong kalau gue gak ngerti? Next. Kalau kita gak ngerti, apa yang harus kita lakukan? Gue juga bingung gitu. Tuhan, cara dapat pengertiannya tuh gimana ya? Kadang ada beberapa perumpamaan kita mungkin baca firman, tapi gak ngerti. Nah, terus saat ini nih bener-bener tadi gue bingung gitu, biar orang tuh ngerti firman gimana ya. Gue cuman dapetin satu kalimat, mendengar dan melakukan. Teman-teman pernah nggak buka Google Maps, buka Waze, misal teman-teman dari sini mau ke Ancol. Nah, biasanya si Google Maps itu akan kasih beberapa pilihan rute, betul?
Nah biasanya sih yang dikasih pilihan rutenya tuh yang langsung dijalanin gitu. Nah tapi kenapa harus lewat jalan itu pertanyaannya? Ada reason, ada penyebab kenapa si Google Maps memilih jalan itu. Mungkin karena jalan yang lain lagi ada kecelakaan, mungkin karena jalan itu treknya lebih cepat, atau tidak ada macet. Nah, sama ini seperti kayak kita lagi mau ngerti sama Firman. Firman mau ngajarin gue begini tuh karena apa sih? Oh, kita bisa baru tahu mengerti Firman karena kita mendengar dan bukan hanya sekedar mendengar, tapi melakukan. Mungkin kita saat dengerin, saat kita baca kita nggak ngerti. Tapi saat kita lakuin Firman, oh ternyata begini ya Tuhan. Tuhan mau ajarin gue hari ini, misalnya jangan marah. Kenapa jangan marah? Oh ternyata di balik jangan marah itu gue bisa mengampuni seseorang. Ternyata gue bisa memberkati seseorang. Contoh, ibarat kita bagaimana untuk kita mengerti Firman tuh kayak ya saat kita ngedengerin perintah dari Google Maps ke kiri, ke kanan. Kita nggak pernah tahu kenapa dia suruh ke kiri, kenapa dia suruh ke kanan. Tapi ada reason ternyata di balik itu semua. Nah, next. Nah, bagaimana untuk kita dapat melakukan Firman? Nah, tadi kan dibilang mendengar dan melakukan. Nah, sebelum sampai tahap kita melakukan, ini dibutuhkan namanya satu hal, yaitu sama-sama kita katakan, yes, percaya sama perkataan Firman. Teman-teman mungkin lagi buka Google Maps gitu, terus teman-teman bisa aja dia suruh belok ke kiri, tapi teman-teman gak, gue gak mau percaya. Akhirnya kita belok ke kanan atau kita lurus, yang kita dapat mungkin macet atau tiba-tiba ada kecelakaan di depan. Nah ini tuh sama kayak kita lagi mau bermeditasi dengan Firman. Ketika kita baca, kita dengerin, tapi kita gak mau memilih untuk percaya, akhirnya kita gak mau lakuin. Kenapa kita gak mau lakuin? Gue takut gitu. Enggak kayaknya gue lebih memilih untuk menyenangkan diri gue aja gitu. Ngelakuin Firman tuh ribet, susah gitu. Harus butuh waktu lagi. Nah Firmannya ngomong begini di Yohanes 43 ayat 11. Percayalah kepadaku, percayalah kepada Tuhan Yesus, yang berarti percaya juga sama Allah, yang berarti karena Allah itu adalah Firman, kita juga percaya sama Firman. Firman ngomong apa ya kita percaya. Nah, bahwa aku ada di dalam Bapa, maksudnya Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ya, pekerjaan-pekerjaan maksudnya apa yang sudah Yesus lakukan, itu biar kita percaya. Nah terus kita mau percaya apa yang Yesus lakukan dari mana? Kita kan gak pernah lihat Yesus, kita gak pernah lihat Yesus untuk menyembuhkan orang sakit, mencelika mata yang buta. Kita gak pernah lihat Yesus itu secara pandangan kita di kayu salib mati untuk menebus dosa kita. Bagaimana kita bisa percaya itu? Lewat Firman. Karena kita sampai saat ini tahu, oh iya di 2000 tahun yang lalu ada seorang pribadi yang mau memberikan nyawanya untuk kita. Itu cuman dari mana sumbernya? Kita cuma bisa dapetin dari Firman. Gak ada sumber lain yang bisa kita dapetin. Mungkin ada sumber penolong yaitu dari film The Passion yang membantu mengilustrasikan. Tapi itu hanya gambaran. Untuk the realnya seperti apa? Ya lewat Firman. Nah, jadi satu kata untuk kita dapat mengerti Firman, ya kita harus melakukan Firman. Bukannya sekedar mendengar. Nah terus sebelum kita melakukan, ya kita harus percaya sama Firman. Jadi ketika kita mendengar, kita percaya. Ketika kita percaya, kita menerima. Kita sudah menerima, kita melakukan, dan kita bisa mengerti maksud dari Firman tersebut apa. Oke, next. Nah, ini Firman Tuhan, mendengar dan melakukan. Sempat beberapa lalu di Komsel cowok-cowok kita juga belajar tentang hal ini ya. Di ayat Matius 7 ayat 24 sampai 25. Oke, kita mau baca bareng-bareng sama-sama dalam hitungan 3, 2, 1.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin rumah itu. Yes. Kenapa kita perlu mendengar dan melakukan? Jawabannya cuma satu. Tuhan bilang orang yang mendengar dan melakukan itu sama seperti orang yang bijak. Makanya kenapa kita tadi perlu bermeditasi? Karena kan ini untuk pembaruan pikiran gitu. Kita perlu untuk melatih diri kita seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Karena kita nggak tahu tiap hari itu dapat masalah apa aja. Kalau kita nggak pernah simpan perkataan firman, kita akan jadi orang yang mungkin barbar. Ya, dapat masalah dikit, ya suka seenaknya gitu. Bisa aja ya senggol bacok gitu loh, atau apalah gitu. Kita akan jadi orang yang gampang marah, pemarah. Tapi firman Tuhan selalu mengingatkan kita. Nah ini makanya penting untuk mendengar dan melakukan, teman-teman. Tuhan tuh ibaratkan orang yang mendengar dan melakukan itu seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Nah ini tuh berbicara tentang pondasi juga. Kalau teman-teman bayangin ngediriin rumah di atas pasir, yaitu juga udah ada sih dalam firmannya, itu ayat selanjutnya. Itu tuh kalau datang badai, rumah itu akan gampang rubuh. Tapi Tuhan bilang ketika kamu mendengar dan melakukan, kamu sedang membangun pondasi di atas batu. Dan kalau kita mau ngomongin tentang batu, itu ada, cuman gue gak masukin di slide. Di 1 Petrus 2 itu ngomongin tentang Yesus adalah batu penjuru. Berarti kita sedang membangun diri kita di atas batu, berarti di atas Yesus. Di atas firman itu sendiri. Karena firman itu adalah Allah dan Allah itu adalah Yesus. Nah, jadi kesimpulannya hari ini sama-sama kita mau belajar begini teman-teman. Nggak cukup untuk sampai kita baca. Abis baca udah gitu. Tuh kan mau baca firmannya ribet banget ya ngerasanya. Tapi teman-teman belajar seperti ini. Ketika teman-teman mau hidup di dalam Tuhan, jangan landasin itu dengan sebuah kayak oh Tuhan gue kayak harus banget nih baca firman. Teman-teman belajar jujur aja sama Tuhan. Tuhan gue lagi males nih baca firman. Tuhan kayaknya hari ini gue lagi bad mood banget nih. Nah sebenarnya yang Tuhan lebih seneng tuh bukan aktivitas-aktivitas rohani kita. Yang Tuhan lebih seneng adalah satu, hubungan kita dengan Dia. Jadi kalau teman-teman benar-benar lagi males, kenapa? Kalau lagi males, ya udah, yang teman-teman lakuin satu aja. Ya udah, tanya Tuhan, Tuhan, gue lagi males nih. Gue sih, ya maksudnya tiap hari gitu. Kadang jujur gue bangun pagi males gitu. Ya udah ngomong aja, aduh Tuhan gue males banget nih, mata masih sepet banget. Aduh mana gue belum mandi udah jam segini gitu kan, mesti berangkat kerja. Belum lagi tuh kapuk, parah banget sih macetnya, kacau gitu. Nah tapi satu sisi gue belajar gini, sebenarnya kalau misalnya orang tuh berhubungan ya, dalam berhubungan tuh jangan juga pakai sebuah kayak keterpaksaan gitu. Jadi karena memang landasannya adalah kasih, ya gue mau melakukan ini karena gue mengasihi gitu. Gue mau baca firman ya karena gue mengasihi Tuhan gitu. Nah, balik deklarasi. Karena Tuhan mengasihi saya mau setia membaca firman dan melakukannya serta. Nah, jadi teman-teman balik lagi. Yuk kita sama-sama mulai baca firman. Tapi ketika kita baca firman minta Roh Kudus yuk. Yuk Tuhan Roh Kudus pimpin saya lagi mau baca firman nih, cuman bingung mau di mana. Nah gue sih berharap ketika kita selesai dari ibadah hari ini,
besok mungkin teman-teman bisa balik ke rumah dan saat pagi atau besok seharian teman-teman punya waktu khusus sama Tuhan, jujur sama Tuhan. Tuhan, rasanya gue lagi males nih mau baca firman, tapi gue mau melakukan nih. Tapi gue mau coba karena gue mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi gue, makanya gue mau baca firman. Nah, bacanya dari mana? Ya gue cuman kasih rekomendasi sedikit aja dari Yohanes aja, teman-teman coba baca, nggak apa-apa gitu. Nah, untuk penutup dan next boleh. Nah, lalu kita mulai dari mana gitu. Nah, ini stepnya. Berdoa minta pimpinan dan pengertian dari Roh Kudus supaya Dia yang mengajar firman, bukan kita. Bukan kita yang ngerti firman, tapi Kudus itu sendiri yang ngajarin. Yang kedua, ya udah baca atau dengerin. Teman-teman mungkin malas baca karena teman-teman bukan anak teks gitu ya. Wordy nggak suka gitu, tapi lebih suka visual, audio. Oke, cari aja di YouTube. Alkitab suara dan Alkitab ilustrasi, banyak. Dari Superbook juga udah ada, dari CBN juga udah keluar. Tapi gue sih kurang aneh aja sih, maksudnya kalau Alkitab agak pakai karakter gitu. Ya, tapi gue lebih suka ya udah dari handphone aja baca gitu. Nah, jadi intinya ya udah jangan cuma minta sama Roh Kudus doang untuk ngerti, tapi kita nggak mau baca. Nah, mulai baca atau mendengar firman. Nah, ini yang ketiga. Ketika kita habis baca, kita misalnya hari ini diingatkan untuk mengampuni seseorang. Nah, nextnya, percaya sama perkataan firman. Ya percaya. Firman ngajarin untuk kita ngampunin seseorang. Percaya. Percayanya kenapa? Loh, Allah sudah terlebih dahulu mengampuni kita kok. Nah, terus ketika kita percaya sama firman, ini yang mendorong kita supaya kita bisa mau melakukan firman dan kita membagikan firman tersebut. Kita melakukan, akhirnya kita jadi ngerti, oh iya Tuhan mau pulihin hubungan gue dengan seseorang ternyata. Yang ternyata gue udah lama kepahitan sama dia. Ternyata saat gue dipulihkan hubungannya dengan orang tersebut, ada something yang Tuhan bukain. Nah terkadang pesan-pesan yang seperti ini, tujuan-tujuan Tuhan yang seperti ini itu kita nggak bisa ngerti cuman karena kita baca firman. Nah, jadi kita bisa ngertinya dari mana? Setelah kita melakukan, setelah kita percaya, Tuhan akan bukain segalanya. Nah, mungkin teman-teman untuk hari ini penting untuk kita bisa mulai sama-sama bermeditasi dengan firman yang artinya mulai mengisi kehidupan kita dengan firman. Kita mulai dari mana cara mengisinya? Minta sama Roh Kudus supaya diberikan pimpinan dan pengertian. Ya kita mulai baca, mendengarkan, dan kita mulai percaya sama perkataan firman, mulai melakukan dan mulai membagikan firman. Oke, teman-teman, untuk firman hari ini sampai di sini dan mungkin langsung kita tutup aja. Nanti doa berkat langsung sama Koaan. Oke, ini akan tutup dulu ya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kau ajarkan setiap kami Tuhan untuk kami hidup di dalam firman Tuhan. Di dalam Engkau yang berarti hidup di dalam Allah juga. Bapak, kami sungguh sangat Kau mengingatkan setiap kami untuk kami tetap bermeditasi Engkau Tuhan. Dan kiranya Tuhan saat ini Kau juga Tuhan mau mengingatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Biar kami besok dan seterusnya bangkitkan iman mereka Tuhan. Bangkitkan Tuhan semangat mereka untuk mereka mau Tuhan baca firman bukan karena keterpaksaan, tapi baca firman adalah sebagai bentuk mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Sebagai bentuk tanda mau berhubungan dengan Engkau lebih lagi Tuhan. Dan hari ini Tuhan mungkin segala pikiran-pikiran sedang menguasai selain Engkau Tuhan, kami mau sama-sama patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena hanya Engkaulah yang berdaulat dan Engkau yang menguasai kehidupan setiap kami Tuhan di tengah anak-anak-Mu ini Tuhan. Betapa kami mengucap syukur mempunyai Allah seperti-Mu
yang sangat baik dan sangat mengasihi setiap kami Tuhan. Dan saat ini kiranya Koan boleh berdoa untuk penutup. Mari teman-teman kita mau menadahkan tangan, menerima berkat daripada Allah Bapa surga kita. Aba ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu Tuhan, datanglah kerajaanmu Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Firman-Mu telah ditaburkan hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini secara offline maupun online. Kiranya firman yang ditaburkan dapat menjadi benih yang baik dan tertanam di tanah hati yang subur Tuhan. Biar kiranya Engkau curahkan berkat yang dari surga, kasih sayang, cinta yang dari surga, selalu menyertai setiap kehidupan anak-anak-Mu, murid-murid-Mu. Karena kami percaya saat kami percaya kepadamu, kami juga percaya kepada firman-Mu dan tinggal di dalam firman-Mu. Dan saat kami tinggal di dalam firman-Mu, maka kami akan berbuah. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Kau mengedangkan tangan kemurahan-Mu atas kami dan memberkati kami. Teman-teman, terimalah berkat dari surga, cinta dari Tuhan Yesus. Kemanapun kau pergi akan membawa damai, kemanapun kau pergi akan membawa berkat bagi banyak orang. Roh Allah yang ada di dalammu akan membawa kamu untuk menyembuhkan orang sakit, mencelikan mata yang buta, yang lumpuh berjalan, mengusir kuasa kegelapan, bahkan membangkitkan orang mati. Kuasa itu telah ada di dalam kita. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sebentar mungkin ada pengumuman. Jadi untuk tanggal 25 akhir bulan ini, aktivitas yang dilakukan itu teman-teman sudah mengisi form kemarin. Jadi itu akan terpilih lagi, lebih banyak memilih sport day, badminton. Jadi ya udah kita badminton lagi teman-teman. Dan untuk tempatnya nanti diinfokan lagi di minggu depan, karena nanti si Daniel perlu survei lagi dan untuk booking. Dan untuk pengumuman berikutnya besok jangan lupa ibadah teman-teman sudah onsite lagi. Jadi tolong datang ya, jangan di rumah aja gitu ya. Nah, untuk komsel seperti biasa hari Selasa jam 7 masih di Zoom untuk yang cewek-cewek. Yang cowok-cowok Miss ya udah onsite lagi, nanti dikabarin. Nah ini teman-teman ya kalau yang online bisa baca sendiri untuk persembahannya. Dan udah itu aja untuk ibadah hari ini. See you next week guys. Worship you, O God. Let's lift them up from glory to glory.
Tinggikan nama Yesus di tempat ini, come on. Lebih dahsyat lagi.